Buat adonan kulit pastry sendiri yuk. Tentu saja yang kriuk dan berlapis-lapis. Adonannya bisa disimpan di freezer untuk tahan lama. Cara simpannya juga ada di video ini. Kita coba langsung praktek aja. Ya, hasilnya istimewa. Ikuti terus dan tonton sampai habis. Baik, bahan pertama yang kita siapkan adalah 125 gram coarse fat. Kalau kalian belum tahu coarse fat itu apa, ini bisa dicari kok di bahan kue tersedia, atau ini juga biasanya dikenal pastry margarin. Kita akan memfreezer bahan coarse fat ini, tapi sebelum kita freezer, kita pipihkan dulu. Caranya kita siapkan plastik dan juga rolling pin. Kita akan langsung memipihkan berbentuk segi 4. Nah, kira-kira seperti ini. Ini udah pipih dan berbentuk segi 4. Ini kita bisa masukkan kulkas atau freezer. Kita tunggu sekitar 30 menit. Sambil kita menunggu, kita bisa membuat adonan. Bahan yang kita masukkan pertama adalah 1/4 tepung terigu. Dan di sini saya menggunakan merek Double Zero. Memang ini tepung untuk khusus pastry ya. Tapi kalian bisa menggunakan tepung merek lain. Yang penting high protein seperti cakra kembar atau golden eagle. Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 25 gram margarin atau setara 1 sendok makan ceper. Langsung aja kita campur beberapa bahan ini. Kita bisa menggunakan tangan, pastikan tangan sudah dicuci bersih. Aduk hingga margarin dan tepung dan bahan lainnya tercampur. Kalau udah tercampur, kita bisa siapkan air es 140 ml. Pastikan ini benar-benar dingin dan ini kita tuang step by step ya. Sedikit demi sedikit kita aduk dulu. Kita aduk pelan-pelan aja sambil kita tuang sedikit demi sedikit air esnya. Kalau udah seperti ini, kita langsung mulai menguleni. Di sini kita menguleni cukup kalis saja, nggak perlu sampai dibanting-banting atau sampai lembut. Cukup kalis aja. Nah, seperti ini, uleni aja kira-kira sampai tidak lengket di tangan. Kalau udah selesai, kita bisa diamkan 30 menit ya, sambil kita tutup seperti ini. Tujuan kita diamkan 30 menit ini nanti supaya lebih mudah dan elastis saat kita olah. Nah, ini sudah 30 menit, langsung kita coba olah. Kita pun bisa mengambil adonan dan kita juga siapkan meja kerja. Kita butuh tempat yang agak lebar. Bisa kita uleni sejenak. Dan kita bisa membentuk bulat dulu. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung memipihkan adonan ini. Kita bisa juga siapkan sedikit tepung. Ini fungsinya supaya tangan kita tidak lengket. Bisa langsung kita pipihkan. Saat memipihkan adonan ini harap sabar ya, karena memang membutuhkan waktu yang banyak dan juga tenaga yang banyak. Pipihkan terus adonan ini hingga adonan ini sampai melebar tipis. Kira-kira seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita bisa mengambil coarse fat yang sudah kita dinginkan tadi. Kita bisa mengambil plastiknya dulu. Kalau plastiknya sudah diambil, kita posisikan coarse fat di bagian tengah ya. Dan kita pun bisa mulai menutupi coarse fat ini dengan adonan. Pastikan saat menutup adonan ini coarse fat harus benar-benar tertutup. Jangan sampai ada celah ya, kita tutup hingga rapat. Dan kita pun bisa lipat seperti ini. Lalu kita lipat lagi. Dengan begini coarse fat sudah tertutup aman.
Kalau sudah seperti ini, kita akan memipihkan kembali dan kita pun masuk proses melipat adonan. Dan dalam proses ini kita akan melipat sebanyak 4 kali. Kita bisa mulai memipihkan dulu. Kembali lagi, saat memproses memipihkan ini memang butuh waktu dan butuh tenaga. Jadi kita harus sabar. Nah, ini sepertinya sudah pipih. Kita akan masuk proses lipatan pertama. Untuk melipatnya ini seperti menutup buku ya. Kalian pun bisa contoh seperti di video. Jadi ini melipatnya tidak boleh asal ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita kembali pipihkan lagi. Saran saya saat memipihkan ini kalian gunakan rolling pin ya, jangan memakai botol karena ini butuh tenaga ya. Kalau pakai botol nanti takutnya bisa pecah. Nah, sepertinya ini udah pipih, kita masuk lipatan kedua. Kembali lagi kita menggunakan seperti menutup buku. Kalau kita perhatikan ini ada konslet yang keluar, kita bisa langsung aja menutupi dengan adonan seperti ini, nggak apa-apa kok. Kita pipihkan kembali. Kita lipat kembali, ini kita masuk lipatan ketiga ya. Kita pipihkan kembali. Kalau terasa lengket bisa ditambahkan tepung sedikit. Ini agak lengket, saya tambahkan tepung sedikit lagi. Dan ini pun kita masuk lipatan terakhir atau lipatan keempat. Sama seperti tadi, seperti menutup buku. Dan lalu kita pipihkan kembali. Dikarenakan ini lipatan terakhir, ini kita bisa agak melebarkan dan lebih tipis. Kira-kira seperti ini dengan proses yang cukup panjang ya. Kalau ini tinggal kita potong-potong dan tinggal bisa kita bagi-bagi sesuai selera. Dan di sini kita bisa mulai memotong, di sini bisa kita potong sesuai selera dan sesuai ukuran. Saya coba potong segini aja. Dan di sini ketebalannya kurang lebih setengah sentimeter. Di sini kita coba olah sampai matang ya. Bagaimana sih tampilannya? Ini saya ambil beberapa bagian. Sebelum lanjut, di sini saya ingin memberitahu bagaimana sih cara penyimpanan kulit pastry ini supaya bisa tahan lebih lama dan bisa kita gunakan untuk waktu lain. Caranya kalian bisa menggunakan plastik, kalian masukkan seperti ini aja, atau kalian juga bisa masukkan dalam toples kedap udara. Silakan di freezer, dan inilah kelebihan dari kulit pastry, kalian bisa menggunakan saat kalian inginkan. Sebelum kita masuk proses mematangkan kulit ini, kita potong lagi beberapa bagian dari yang sudah kita potong tadi ya. Setelah kita potong, kita bisa lipat seperti ini. Dan ini tadi ternyata menjadi 5 bagian. Kita bisa siapkan loyang dan kita akan masuk proses oven. Sebelum masuk oven, kita olesi permukaan dengan kuning telur dulu. Dan kita pun bisa juga memberi motif. Di sini saya gunakan pisau, kita iris tipis-tipis aja.
Kalau udah selesai, ini udah siap kita masukkan oven. Di sini kita panaskan oven dulu. Bisa kita taruh rak bagian tengah. Dan untuk setting suhu, atur ke 180 derajat Celcius, pakai panas atas bawah dan gunakan waktu 25 menit. Kalian bisa menyesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, ini sudah 25 menit, coba kita angkat bagaimana tampilannya. Nah, ini udah bagus, udah matang, tingkat kematangannya juga bagus. Sip, bisa dicoba deh. Dan ini teksturnya sangat keras ya. Dan ini juga berlapis-lapis. Indikator atau tanda pastry sukses itu dalamnya itu seperti tumpukan buku berlapis-lapis. Ini kita tinggal isinya aja, bisa kita variasi. Sekarang kalian bisa membuat kue pastry sendiri, tinggal kalian variasikan untuk isinya. Jika video ini bermanfaat buat kalian boleh subscribe dan like channel ini ya. Nyalakan lonceng juga boleh supaya tahu video terbaru saya dalam memanfaatkan bahan-bahan yang sederhana tentunya yang menjadi istimewa. Saya pamit dulu, saya ucapkan wassalamualaikum.